Sahabat, semua petani pasti akan mencobanya kalau tahu cara ini. Kalau sahabat menggunakan pupuk ini, buahnya tidak ketulungan sahabat ya. Itu sekali semprot saja menggunakan racikan pupuk ini. Ini ilmu mahal sekali dan saya akan bongkar sekarang untuk sahabat semuanya ya. Biar buah pada tanaman kita itu berbuah lebat, termasuk untuk tanaman cabai, sehingga tidak rontok. Sekali kita spray, tanaman cabai kita itu akan berbuah banyak dan berbuah lebat. Dan untuk pupuk ini sahabat ya, itu mudah sekali cara meraciknya. Yang sahabat perlu ketahui adalah cara dan prosesnya sehingga hasilnya itu maksimal sahabat ya. Dari pupuk ini, pupuk yang kita gunakan ini adalah pupuk yang kita fermentasi, itu yang pertama sahabat ya. Dan yang kedua adalah pupuk yang kita beli sehingga tanaman cabai kita itu akan tumbuh subur. Bukan untuk tanaman cabai, ini untuk tanaman tahunan sahabat, seperti alpukat misalkan, atau tanaman jambu dan juga tanaman durian, sehingga merangsang pembungaannya dan pembuahannya seperti ini. Nah, untuk tanaman jambu ini saya sudah mencoba menyeprainya 2 kali dan alhamdulillah sudah mulai keluar pentilnya seperti ini dan mulai berbunga sahabat ya. Dan sehingga ntar kita akan spray sehingga berbuah lebat. Nah, untuk pupuknya sahabat, pertama di sini pupuk yang kita sudah buat, yang saya sudah buat, yaitu secara fermentasi sahabat ya. Nah, ini disebut dengan pupuk asam amino. Nah, pupuk ini dari ikan ya sahabat, ikan busuk. Ntar di akhir video saya akan kasih tahu cara pembuatannya, karena ini masih belum jadi sempurna sahabat ya, dan saya akan aplikasikan ke tanaman saya untuk tanaman cabai. Nah, kita cukup memakai 200 ml dari pupuk organik cair ini sahabat ya. Nah, tidak cukup dengan pupuk organik cair ini, ntar kita akan kombinasikan atau kita mix dengan pupuk sintetis sehingga hasilnya itu maksimal buat untuk pertumbuhan bunga dan buah dan tidak rontok. Oke sahabat, yang perlu kita siapkan di sini adalah air. Air di sini kita gunakan dulu untuk 500 ml atau setengah liter, atau bisa juga 1 liter sahabat ya. Nah, pertama di sini kita menggunakan ini satu bahan sahabat, yaitu micin dulu sahabat ya. Micin sebanyak 1 sendok. Nah, cukup untuk micin ini sahabat, ini untuk merangsang pembungaannya sahabat itu cepat sekali menggunakan micin ini. Entah sahabat menggunakan micin merek apapun itu bebas, terserah sahabat ya. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, untuk pupuk micin ini sahabat, karena dia sifatnya untuk merangsang pembungaan, dan itu kalau kita tidak kombinasikan dengan atau kita mix dengan bahan lainnya itu cepat rontok. Dari itu ntar kita akan campurkan dengan bahan lainnya. Nah, kayaknya ini agak kurang sahabat ya, saya akan tambahin sedikit lagi dari micinnya. Ini untuk ukuran 1 gendongan semprotan sahabat ya dari bahan ini. Nah, setelah ini kita aduk-aduk merata. Nah, setelah kita aduk-aduk merata seperti ini, baru kita membutuhkan pupuk yang tinggi fosfat dan kaliumnya sahabat ya. Nah, fosfat dan kaliumnya di sini kita menggunakan pupuk MKP dari Pak Tani. Nah, sebenarnya sahabat, untuk pupuk ini sahabat bisa pilih bebas, yang penting tinggi fosfatnya. Ada yang namanya pupuk fosfat cair juga ada, bisa sahabat gunakan pupuk tersebut dan dikombinasikan dengan pupuk KCL. Itu kalau untuk tanaman buah-buahan sahabat ya. Nah, di sini pupuk MKP ini kita gunakan untuk 2 sendok saja sahabat ya. Kita aduk-aduk merata seperti ini. Nah, setelah tercampur rata dari pupuk MKP ini sahabat ya, pastikan benar-benar larut. Nah, ntar kita akan tambahkan unsur hara mikronya dan boronnya sahabat ya. Nah, di sini yang kita gunakan adalah pupuk dari boron. Nah, pupuk boron ini tinggi akan unsur hara mikronya, dan selain itu pupuk ini juga berperan penting untuk menambah kualitas buah cabai kita ya, dari segi rasa yang pedas, warnanya yang mengkilat, dan serta aromanya juga sahabat ya. Dan pemberian pupuk boron ini pada cabai juga bisa menambah daya tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit, dan juga mengoptimalkan dari pertumbuhan bunganya sahabat ya, dan juga anti rontok kalau kita memakai boron ini. Dan juga ada magnesiumnya. Magnesium ini tujuannya untuk mempercepat penyerapan nutrisi atau protein pada pupuk yang kita kombinasikan tersebut, atau pemberian pupuk lewat akar akan memaksimalkan
penyerapannya sahabat ya kalau kita menggunakan boron ini. Nah di sini boron kita gunakan 1 sendok sahabat ya, lalu kita larutkan seperti ini. Nah sahabat, kalau sudah benar-benar larut dari boron ini, ntar kita akan campurkan zat pengatur tumbuh atau disebut dengan ZPT untuk mempercepat pembungaannya dan memperbesar pembuahan pada buah cabai kita. Di sini saya memakai ZPT bermerek Dekamon sahabat ya. Atau sahabat bisa juga dengan ada ZPT yang namanya ZPT Geberlan ya. Itu banyak sekali mereknya, itu juga bisa untuk tanaman padi juga, itu juga bisa sahabat. Silahkan sahabat menggunakan ZPT. Di sini kita gunakan cukup 1 sendok saja sahabat ya. Lalu kita aduk-aduk campur merata. Untuk ZPT-nya itu sahabat bebas saja ya. Yang penting sahabat tahu urutan-urutan dari pertama sampai awal ini sahabat ya, untuk cara pembuatan pupuk perangsang bunga dan buah dan sehingga melebatkan buahnya sahabat ya. Nah setelah ini sahabat, baru kita tambahkan pupuk organik cair dari asam amino yang kita fermentasi selama 15 hari ya. Ini pupuk ikan sahabat ya. Dan setelah ini kita langsung bisa aplikasikan ke tanaman alpukat, tanaman durian maupun untuk tanaman cabai sehingga berbuah lebat dan bunganya itu tidak rontok. Entar kalau sahabat aplikasikan sekali seminggu dari pupuk ini, cabai kita itu akan menjadi tinggi sekali sahabat ya, dan tinggi dan bagus untuk pertumbuhan buahnya sahabat. Saya kasih tips terakhir nih yang perlu diperhatikan sahabat ya, untuk melebatkan buah cabai dan mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Anda bisa mengikuti beberapa langkah berikut ini sahabat ya. Pertama, pilih varietas yang tepat. Nah, pilih varietas cabai yang sesuai dengan iklim dan kondisi tanah di daerah sahabat masing-masing ya. Karena lain tempat itu lain kondisi iklimnya. Ya seperti saya ini banyak pegunungan dan sudah beda dengan yang di dataran rendah pastinya sahabat ya. Dan ada beberapa varietas yang mungkin lebih produktif dan tahan terhadap penyakit di tempat sahabat masing-masing ya. Dan tips yang kedua untuk perawatan tanaman agar cabai kita itu berbuah lebat adalah pengolahan lahan beserta tanah sahabat ya. Nah perawatan tanah, pastikan tanah memiliki pH sahabat ya yang sesuai sekitar 6,0 sehingga 6,8 dan cukup nutrisinya yaitu menggunakan kompos sahabat ya, sehingga tanah yang baik dan mendukung pertumbuhan tanaman cabai yang optimal. Dan tips yang ketiga, pemupukan sahabat ya. Berikan pemupukan yang mengandung nitrogen, fosfor dan juga kalium atau disebut NPK secara seimbang. Pupuk dengan kadar fosfor yang lebih tinggi dapat membantu pertumbuhan buah dan bunganya sahabat ya. Dan yang keempat, penyiraman yang cukup. Cabai membutuhkan penyiraman yang cukup untuk mendukung pertumbuhan pada tanaman cabai. Jangan biarkan tanah terlalu kering atau terlalu basah. Siram secara teratur dan pastikan drainase yang baik agar pH tetap terjaga sahabat ya. Tips yang kelima, pangkas tanaman sahabat ya. Nah ini sangat penting sekali untuk pemangkasan pada tanaman cabai kita agar lebih produktif, untuk mengikat sirkulasi udara dan cahaya matahari lebih baik ke bagian atas tanaman. Ini dapat membantu tanaman memfokuskan energinya pada produksi buah sahabat ya. Dan tips yang keenam sahabat ya, pengendalian hama. Nah ini yang lebih penting dan lebih perlu sahabat ya, pengendalian hama. Nah itu dia tips dan triknya, semoga bermanfaat. Silahkan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video ini cara menggemburkan tanah yang keras dan padat. Nah itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.